Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Dalam hal ini kita akan melanjutkan penyampaian fakta lanjutan atas penyelidikan atau penyesuaian kasus siapa saja yang terlibat di dalam upaya penculikan, perampasan terhadap IWW dan Hilda ya. Dalam hal ini saya masih melanjutkan upaya pengaduan atau klarifikasi kasus. Kita utamanya adalah menuntut saudara Sri Tomo atau Tomo Tambah Romo dan suaminya yang terlibat di dalam perencanaan, rekayasa dan eksekusi, perampasan, penculikan dan pemerasan kepada korban dengan menyuruh preman. Ya, preman dan kurir. Yang kedua adalah meminta kepolisian untuk mengusut keterlibatan mantan lurah Tambak Romo atas nama Suudi dan mantan lurah Karangkonang atas nama Warso dalam dugaan perencanaan penculikan, ya, perpindahan penduduk bermasalah tanpa izin, dan mengusut keterlibatan mafia di Karangwotan, Gunadi, Ririn Gunadi, Sanuri alias Genji, Karangwotan, Suntari, Karangwotan, Suwawi, Gunung Panti, Sodik, Gunung Panti, Warsito, Gunung Panti, dan beberapa oknum polisi yang diduga turut mengotai atas nama Bambang Permadi, Ansori, dan satu lagi dalam perencanaan eksekusi penculikan IWW dan yang lainnya. Selanjutnya mengusut keterlibatan oknum dinas pendidikan Winong, ya, Tambak Romo dan Gabus dalam upaya rekayasa gugatan cerai dengan memori pendahuluan yang direncanakan, yaitu rekayasa kasus di kepolisian oleh, ya, saudara Purnomo Jatwiko, Heri Sapuan, Istianah Madikawati, Bekti Gunung Panti, Mulyani Gudo, dan Tahan Sunati. Juga atas laporan terkait dengan tindakan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati yang waktu itu bertugas di Satreskrim Polsek Sukolilo dengan ciri-ciri berkulit putih, tinggi badan 170 cm, badan tegap, di atas mata dahi kiri ada bekas luka, mulut agak ke depan, diduga beralamatkan di Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, yang merampas membawa lari anak istri saya di tengah malam. Dan kejadian terjadi pada Minggu tanggal 11 September 2011 jam 11 malam di depan Masjid Mojolawaran Gabus. Sebagai akibatnya saya diancam bila melaporkan ke pihak yang berwajib, termasuk akan membunuh anak dan istri saya jika saya memproses. Semua sudah saya sampaikan dan saya menyampaikan terima kasih kepada para pihak, terutama adalah kepolisian Polres Pati yang sudah secara netral menanggapi kami. Dan kami juga setelah dalam perkembangan penelitian dan penyelidikan tentang kejahatan daripada yang dilakukan oleh IWW, maka kita akan lepas tuntutan-tuntutan itu agar supaya antar mereka saling menuntut. Jadi saya sudah tidak berkepentingan lagi dengan adanya perceraian itu. Adanya perceraian itu menunjukkan bahwa kasus ini justru direkayasa sendiri oleh saudara IWW. Jadi tanggungan apapun, dosa perkara pidana dan perdata ini semuanya ditanggung oleh saudari IWW dan keluarganya dan siapa saja yang membentuk klan di situ. Maka dalam hal bukti-bukti pengeluaran dana untuk IWW itu, rekomendasi saya adalah saya meminta satu tunjukan hutang dengan tanggungan kepada saya.
Yang kedua adalah tunjukan hutang dengan tanggungan kepada ibu saya. Yang ketiga adalah tunjukan hutang dengan tanggungan dari saudara Sadio. Bahwa permohonan saya pada saudara IWW, yaitu saudara IWW untuk diproses hukum dengan cara membuat pernyataan, ya, membenarkan bahwa pada tahun 2011 saudara IWW pernah ngutang uang kepada Bapak Sadio sebesar 85 juta dan setelah mendapatkan uang itu dia tidak bertanggung jawab terhadap hutangnya. Yang keempat, bahwa tersangka IWW di dalam upaya melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen SKPNS dan SK tugas itu memang benar adanya, dan saudara Gayus Setianto dan lain sebagainya itu diduga meminta gratifikasi, entah itu gratifikasi uang atau gratifikasi seks. Silakan diteliti sendiri agar SKI dapat hidup. Uang sudah saya kasihkan kepada dia dan ternyata dia melakukan kabur dari rumah. Kita hanya minta pertanggungjawaban saja. Sedangkan kepolisian kami meminta dapat menghadirkan saksi: 1 Supawatin, 2 Sunarto, Dahlan Istanto, Ali Topik, Siti Muawana, Marpuah Suciati, Fatim, Sidirjo, Jaryo, dan Purwanto. Belakangan yang sanggup untuk menjadi juru bicara salesman, yaitu Bapak Jaryo, seperti apa pengetahuan mereka dalam hal mengungkap, seperti apa kesaksian mereka tentang IWW untuk dapat cross check dengan keterangan juru bicara saya, Ibu Hartini, yang ditunjuk oleh keluarga dan membuka tabir aksi pelarian saudari IWW selama 10 tahun berjalan tanpa ada kejelasan. Seandainya saudara Jaryo melaporkan saya, kontennya apa, permasalahannya apa? Kita akan cuma menuduh adanya hubungan skandal antara Jaryo dan Indah Wayu Dewanti. Kalau memang ada hubungan skandal, emang kenapa? Saya kan tidak ada mempermasalahkan. Malah justru bagus untuk membuat sebuah pernyataan. Jadi saya tidak ada kepentingan apapun terhadap hubungan intim atau hubungan dekat antara saudara IWW dan Jaryo atau Jaryo dengan IWW. Sekarang ini Jaryo, kepala SD Pakis, dapat dimintai keterangan terkait dengan kedekatan-kedekatan yang dijalin dengan saudara IWW. Jadi mohon untuk agar dapat kasus ini ditindaklanjuti atas rekayasa bom dan permufakatan jahat, persekusi, eksekusi yang dilakukan IWW ya menuju tersangka. Silakan semua dapat minta keterangan kepada Jaryo tentang hal ini. Kami juga menyampaikan bahwa IWW ini banyak melakukan dugaan, ya, penipuan, penggelapan, dan yang dilakukan IWW ini pemalsuan SK bodong atau SKPNS bodong yang masih dalam sisi penyelidikan yang berwajib dengan permasalahan yang sama, ya. Jadi kami memberikan keterangan ini dalam rangka untuk mengungkap kasus tabir kasus ini selanjutnya agar tidak menjadi ganjalan. Ya, semua ada kami sampaikan keterangan-keterangannya bahwa pada saat itu kami juga sudah menyampaikan, ya, kepada dinas terkait itu klarifikasi bahwa kepada HR Ahmadi terkait masalah tertutup gugat cerai bermasalah kepada Ceki, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, dalam nota dalam menanggapi perkara rekayasa gugat cerai bermasalah yang bermotif kriminal pidana. Ini bisa diundang saksi permediasi 1 Kepala Dinas Tambak Romo atas nama Sutopo bisa menjadi tersangka, pengawas TK SD atas nama Subagi, Kepala Sekolah SD 3 Tambak Romo atas nama Dahlan Istanto SAG dan Sunarto SPD,
4 Kepala Desa Tambak Romo, Yatono dan Suti, 5 Tomo Sri Tomo, ya, Bambang Permadi dan tempat menyekap istri dan anak saya yang pertama kali, Saudara Kamari RT 7 RW 3 Tambak Romo saksi, Muawana saksi, Rusmini saksi, Nur Homsah saksi, 10 ini Selamat Suseno Dinas Tambak Romo, Kusmati Dinas Tambak Romo. Saya hanya memperingatkan bahwa Dahlan Isnanto berada dalam perkara besar gara-gara membackingi kejahatan Saudara Indah Wahyudawati, dan semua aduan, pengaduan maupun laporan saya, gugatan saya, nomenklaturnya sudah jelas, bisa dicek, diricek, masuk akal atau tidak. Kalau tidak masuk akal, apakah bisa dijadikan alibi perkara, maka tuntutan-tuntutan apapun yang disampaikan oleh Saudara IWW batal demi hukum dan tidak bisa dijadikan dasar hukum karena batal. Maka akibat dari putusnya hubungan Saudara IWW dengan saya sebagai istri itu, maka menggagalkan, membatalkan tuntutan-tuntutan yang melahirkan gugatan balik, yaitu melakukan pembiaran dan tidak melakukan sanksi tegas kepada kesalahan anak buahnya. Yang kedua adalah mengabaikan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai PNS atau aparatur negara. Yang ketiga, tidak mau melayani masyarakat dengan baik. Yang keempat, mengabaikan disiplin PNS, PP 10, PP 14, PP 43, 1993 atau 91, PP 45 tahun 1990 dan sebagainya. Yang kelima, tidak mendengarkan, tidak mau melakukan permediasi, arbitrasi, audiensi secara menyeluruh atas delik aduan atau laporan-laporan tertentu. Kepada para pihak, di samping semua pengantar yang saya sampaikan ini, jauh hari saya sudah pernah menyampaikan hal ini kepada PPTK atau GTK. Saya tahu betul bahwa SD 03 dan IWW tidak begitu mengerti dan tidak tahu mendalam secara hukum, tidak tahu pasal hukum, sehingga apa yang dilakukan ini sangat ceroboh, apa yang terkait masalah perkawinan dan pasal-pasal yang mengikat ini tidak sampai merugikan, ya, tidak sampai merugikan dua belah pihak dalam mencari keadilan, ya, dalam mencari keadilan, bukan mencari menang-menangan, ya. Maka dalam proses panjang yang harus dilakukan oleh Saudara IWW dan kroni-kroninya, diantaranya adalah dinas memilah antara kompartementalisasi keluarga, kompartementalisasi kemasyarakatan, dan koridor hukum atau proses kedinasan, administratif dan hierarkis, birokrasi dan administrasi. Sebab sebagai orang yang sedang berperkara, baik itu tersangka, terdakwa atau terduga terkait perkara administratif, kriminal, pidana maupun perdata, ya kami sampaikan adalah terkait dengan pencemaran nama baik, pelarian, pencurian, rekayasa bohong, permufakatan jahat, penggelapan, dan perselingkuhan atau pelakor atau lari dengan laki-laki lain, hidup satu atap kumpul kebo, dan itu harus digelar perkarakan, direka perkara, dan itu betul-betul harus dibuktikan oleh kita semuanya, yaitu Dinas Pendidikan Tambak Romo, Kepolisian, serta Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, catatan ini menjadi catatan kepolisian, yaitu catatan kriminal, yang nantinya jika ada temuan baru, dasar laporan yang pertama ini akan menjadi forward atau yang memberatkan, yang membuktikan, karena selama ini masih kurangnya atau sulitnya untuk melakukan pembuktiannya. Itu catatan psikologis, hilangnya akal sehat, depresi, Down syndrome, psikologis, somatis, debil, ambisi, idiot, yang diduga juga diderita oleh Saudara IWW, yang data kelengkapan psikologisnya, psikometrisnya harus jelas dan
terlampirkan untuk pantasnya ditanggapi oleh kejaksaan, kepolisian, dan untuk selanjutnya dapat dilakukan proses baik di meja maupun di instansi atau doorstop. Jalan masih panjang bahwa menuju proses perceraian dulu, dan jika dimungkinkan melalui pembuktian tertentu bahkan bisa diduga oknum PNS ini, ya maksud saya adalah IWW, selain memiliki kelainan kejiwaan, tunasusila, tidak punya rasa malu, dan memiliki kepercayaan diri yang terlalu tinggi dan berlebihan, tidak punya budi pekerti dan mengabaikan jasa orang lain, termasuk meradang kebijakan atasan dan tidak mau menerima pembinaan, saran, kritik, masukan, dan pengarahan keluarga maupun dinas atasannya atau overall control. Telah terbukti yaitu melakukan kawin lari, kumpul kebo dengan oknum polisi atas nama Bribka Bambang Permadi dan mangkir dari pemeriksaan polisi selama ini. Bahwa wanita ini terbukti bermasalah dengan keuangan perbankan, koperasi, arisan, dan perorangan perseorangan, mencuri aset suaminya, memberikan ke beberapa bank dan konsorsium, dan setelah mendapatkan uang lalu dengan sengaja melarikan diri dari rumah dengan laki-laki lain itu yang diduga terindikasi melakukan konspirasi permufakatan jahat, memiliki otak jaringan sebagai mucikari atau germo dan sebagai PSK, melarikan diri dari rumah selama ini sudah 14 tahun, lalu memakai dalil kerja dinas alibi dinas pendidikan dan atasannya yang dipakai alasan untuk gugat cerai bermasalah. Jadi hal ini dulu kita gelar, kita selesaikan di dalam urusan kriminal pidana yang dilakukan wanita ini baik secara kemasyarakatan, kedinasan, ataupun kepolisian, kejaksaan untuk bisa ditarik. Proses ini pun tidak serta-merta 1-2 hari selesai. Ternyata sudah 12 tahun sampai 14 tahun ini belum kelar dan butuh waktu lagi katanya. 35 tahun kadaluarsanya. Karena waktu ini 8 tahun berjalan juga caranya demikian, jadi cuma hanya proses rekomendasi dan rekomendasi saja sampai selesainya jabatan Haryanto. Jika proses penyelesaian di dalam upaya penelusuran kasus dan pengungkapan dengan dasar nomenklatur di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, maka apakah para pihak ini bertanggung jawab terhadap kebutuhan material selama proses akibat kerugian saya secara material maupun imaterial yang dilakukan oleh Indah Widiawati, maka persetujuan gugat itu apakah tidak terpikirkan? Apakah dengan dogo-dogo seperti itu? Jadi mohon kasus ini diselesaikan dahulu satu persatu semua permasalahan dan tanggungan-tanggungan fair jaring di bank dan juga tanggungan-tanggungan di kepolisian, di konsorsium keluarga. Kalau memang IWW bersikeras gugat cerai dan perceraiannya terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil, yaitu dia, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya paling tidak sepertiga dari gaji pokok kepada bekas pasangannya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul dari aturan itu sendiri, bukan kehendak. Jadi sejak kehendak tertuang, kewajiban itu mengikat untuk dituangkan sebagaimana terlihat dalam peraturan pasal 8 ayat 2 Waide PP 10/1983 yang terjadi pada pasal-pasal dalam nomenklatur yang berlakunya adalah hukum sipil, karena seorang PNS pegawai negeri sipil yang ketetapannya pasti adalah untuk menjalankan kewajibannya memberikan sepertiga dari gajinya kepada mantan suaminya jikapun
istrinya PNS tidak menghapus serta-merta kewajiban istri PNS untuk memberikan sepertiga dari gajinya sejak tempo. Karena gugatannya jelas, agendanya jelas, gugatan ini menunjuk kepada PNS wanita dan nomenklaturnya jelas, menggugat ceraikan suaminya, maka langkah hukum selanjutnya adalah pemecahan SK sebagai upaya hukum terbanding, upaya atau usaha bersama. Karena itu adalah hasil gonogini usaha upaya bersama dengan suami sahnya. Maka status istri PNS tidak serta-merta membebaskan dirinya untuk tidak memberikan sepertiga dari insentif gajinya, karena audiensi mediasi di kejaksaan itu dan hak yang mengikat dari negara bahwa status PNS mewajibkan untuk berbagi. Jika tidak berbagi maka hal itu berat tanggungannya. Jadi diperoleh dari usaha upaya bersama. Artinya saudara IWW ini sebelum menikah bukan apa-apa atau belum menjadi PNS. Apabila ada alasan lain bahwa saudara IWW berzina dan berkumpul kebo dengan laki-laki orang lain, melakukan kekejaman, melakukan penganiayaan dan justru percobaan pembunuhan, meracun suaminya, maka ini akan menjadi berat lahir dan batin, menjadi penjudi, pemabuk, dan penyakit moral yang tidak dapat disembuhkan, bisa memungkinkan 100% disita, bisa dikelola, dimanajemen oleh suaminya agar hidupnya terkontrol sebagaimana ABRI dan kepolisian. Dalam PP 10.1983, PP 40.1990 pada dasarnya tidak pernah mengatur secara khusus soal ini, karena istri telah melakukan pentelantaran, pencurian, penggelapan, lari dari rumah tanpa izin suaminya, telah meninggalkan suaminya selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami, tanpa alasan yang sah dan masuk akal, atau karena hal lain yang berada di luar kemampuannya. Sedangkan sebagai suami sahnya ada di rumah bertanggung jawab menunggu kesadaran istrinya pulang, maka bisa jadi ada ketentuan lain, yaitu gaji tidak diberikan kepada istri tersebut tetapi dialihkan kepada suaminya untuk dikelola, menyelesaikan masalah yang ditanggung keluarga. Karena kenyataannya kelakuan perbuatan istri tadi adalah penzina, pemabuk, dan kumpul kebo, penjudi, pemadat, pelaku perselingkuhan yang dimungkinkan gaji dihentikan dan tidak diberikan, sampai ada langkah-langkah khusus baik itu pembinaan maupun punishment, evaluasi atas kesembuhan wanita PNS tersebut, pasal 8 ayat 2 PP 45/1990. Klarifikasi lanjutan bahwa keterangan tergugat soal IWW, 1, saya tidak pernah diberikan hak atau diberi kehormatan atau kalibrasi sebagai seorang suami yang memotivasi dan membiayai selama itu, dan tidak benar saudara IWW memberi uang makan kepada kami selama ini. Yang kedua, bahwa IWW telah meninggalkan rumah tanpa izin suaminya semenjak 11/11/2011 sampai dengan sekarang tidak ada kabarnya atau keterangannya, malah tahu-tahu 2014 Februari menggugat cerai. Ini artinya bahwa saudara IWW sudah maling, ngerampok, dan yang kemalingan justru digugat cerai. Nah, ini kalau diberi hak menentukan sikap, maka saya menolak gugat cerai sejak awal. Tapi karena dipaksa diajukan, belum IWW memenuhi syarat-syarat untuk mengembalikan semua aset saya yang dibawa lari dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, maka alasan-alasan itu adalah suatu pelanggaran, yaitu meninggalkan rumah tanpa kabar selama 4 tahun lebih, selama 12 tahun lebih, tanpa ada pertanggungjawaban pada suaminya. Terkait dengan sanksi lain bagi PNS yang melanggar ketentuan diduga adalah melakukan perselingkuhan secara masif, secara bebas, tersebut bisa diketok PP 53/2010, PP 3080 pasal 7 ayat 1, tindakan disiplin dan tindakan khusus. Tolong untuk dilihat, yaitu apabila orang PNS atau mereka belum menerima persetujuan dari pimpinan tetapi berlaku seolah-olah bebas sebagai seorang janda, meninggalkan suaminya yang patut untuk ditolong karena di dalam keadaan kekurangan,
berarti melanggar disiplin PNS dan tidak patut menjadi PNS. Selanjutnya proses perceraian, baru taraf permohonan dan mediasi yang bisa diterima dan bisa saja ditolak. Itu adalah kewenangan pejabat. Namun, jika tanpa pertimbangan khusus pejabat langsung meng-ACC saja, maka pejabat tersebut dapat dituntut, yaitu merekayasa perceraian berperkara berjaring. Jadi pejabat-pejabat tersebut bisa ditarik menjadi tersangka dalam menutup-nutupi perkara itu dengan memudahkan perceraian. Maka saya sudah mengajak dan menyampaikan semua keluhan ini kepada kepolisian untuk dapat mengusut tuntas siapa saja dan alasannya apa, alasan jelas atau tidak jelas, nebis in idem, dan keterangan ini telah melakukan penipuan, pencurian dengan pemberatan, penggelapan, dan rekayasa bom, membuat berita-berita seolah-olah seakan-akan masih baik dan mengurus korban, tetapi kenyataannya malah menggugatkan cerai, hal yang absurd dan bertentangan atas tindakan dan perbuatan saudari Wiwi. Maka visi misi saya adalah ingin menuntaskan kasus ini dan menuntut saudari Wiwi untuk diproses secara hukum, menuntut saksi-saksi secara hukum kepada oknum pejabat yang mempermainkan dan mengadukan atau mempermainkan pengaduan ini untuk gratifikasi di dinas pendidikan. Selanjutnya adalah menuntut EWW segera ditetapkan sebagai tersangka terlapor di dalam tindakan kriminal, penipuan, rekayasa bom, pemerasan, persekusi, permufakatan jahat, premanisme, dan percobaan pembunuhan kepada suaminya sendiri, melakukan pemalaan dan pemerasan sistematis, maka alasan pengajuan gugat ini dapat ditolak atau diterima sebagai bukti kejahatan yang final, yang membuktikan motifnya adalah kejahatan sepenuhnya. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri, hak atas gajian tunjangan karena bekas suami tetap diberikan, karena istri diduga telah berzina dalam satu atap dengan orang lain dan terbukti telah meninggalkan suaminya sah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami, dan suami ditelantarkan tanpa alasan yang sah. Hal itu di luar kemampuan suami, tidak bisa dicegah untuk tidak pergi, tidak tercegah malah bersindikat dan bekerjasama dengan sindikat penjahat. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil, maka wajib menyerahkan sebagian dari gajinya, menuntut kesepakatan perundingannya dengan wasit untuk menghidupkan bekas suaminya, menghidupannya anak-anaknya, wajib untuk membuat pernyataan tertulis untuk memberikan dan menyerahkan pengelolaan gaji kepada suami karena keadaan tertentu. Sebagai ketentuan sanksi yang lepas, maka gugatan suami menuntut denda 20.800.000.000 rupiah. Karena dia telah menutup aset suaminya berupa tunjangan kehidupan, askes, dan membuat suaminya terlantar dan terkatung-katung selama bertahun-tahun dan dianggap orang gila. Karena pencemaran nama baik itu berdampak hancurnya akses bekerja dan kepercayaan masyarakat agar dapat direhabilitasi. Artinya sebagai penyelenggara negara, IWW tidak taat asas dan aturan serta main hakim sendiri. Bahwa istri saya sudah pergi dan tidak ada komunikasi, maka saya tahu surat dan telepon tidak dibalas, kalau dijumpai di tempat kerja menghindar dan tidak pernah ada penyelesaian. Saya sama sekali tidak pernah mengusir dan saudari W pergi dari rumah karang-karang atas kemauannya sendiri, dan dia pergi dari rumah sudah berkali-kali dicegah tetapi tetap memaksakan, dan sejak itu sampai sekarang tidak ada pertanggungjawaban atas surat-surat maupun komunikasi. IWW sendiri kata banyak orang berpindah-pindah kos karena banyak permasalahan pidana perdata penipuan dan tidak ada aturan, melakukan perselingkuhan dengan banyak laki-laki, melakukan perceraian atau gugat tanpa izin dari penggugat dan atau tanpa keterangan kedudukan status yang jelas, menggugatnya di dalam status yang tidak jelas. Melakukan perceraian ini tidak serta-merta melepaskan kewajiban saudara IWW untuk melakukan pengembalian aset dan pembayaran utang atas sertifikat yang dibawa dan surat berharga yang dicuri dari keluarga kami. Dan saksi-saksi mengatakan bahwa membawa berkas surat itu adalah saudara IWW dalam upaya kriminal pencurian dan penggelapan.
Dalam PP tidak pernah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 174. Tidak ada mencantumkan rencana izin atasan BKD PNS yang hendak bercerai, maka untuk melaksanakan cerai harus terselesaikan dulu berita acaranya. Orang tersebut sama dengan di hadapan hukum PP nomor 10198 Junto PP nomor 4590. Bahwa betul-betul saudara IW meninggalkan rumah bertahun-tahun tanpa izin dan sepengetahuan keluarga maupun suaminya. Bahwa saudara IW tidak pernah memberikan hak tunjangan kaitan dengan insentif tunjangan gaji untuk kehidupan keluarganya atau mantan suaminya sebagai anggota pekerja yang jauh hari menggugat cerai. Bahwa sejak menjadi PNS, langsung atau tidak langsung ada upaya pergi dari rumah dengan cara persekusi dengan bantuan daripada kekasihnya atas nama Bribka Bambang Permadi, lantas betul-betul pergi dari rumah tanpa ada tanggung jawab kepada keluarganya terkait dengan surat-surat maupun hal lainnya. Perlakuan semua orang sama di hadapan hukum, tidak terkecuali IWW atau PNS lainnya. Bahwa PNS tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku dalam ketetapan undang-undang. Terkait apakah atasannya takut atau tidak dalam melakukan norma-norma normatif tersebut, bahwa sesungguhnya kewenangan pembinaan dan cegah tangkal itu terletak pada atasan langsung yang membawai tempat bekerja. Dan jika yang membawa itu tidak bisa, maka naik ke atas jenjangnya secara hierarkis sampai dengan bupati-bupati. Namun hal itu tidak juga terpenuhi. Bahwa ia berwenang secara formal, terencana memberikan jalan keluar pemecahan masalah dan berusaha mengatasi masalah ketidakharmonisan rumah tangga bawahnya dengan persuasif mediasi seharusnya dilakukan. Tetapi kenyataannya SKPD atau OPD ditendang kewenangannya justru oleh IWW dan tidak mau mendengarkan keluhan tergugat. Dalam hal ini adalah saudara Eza. Kepada Bapak Bupati Pati, Kepala Daerah pembantu di Bupati Pati dapat menolak gugatan tersebut dan melimpahkan kepada pejabat bawahannya untuk menolak permohonan gugat cerai. Karena bermasalah PP nomor 1011983, karena akhirnya toh saudara Bupati mengeluarkan surat tersebut dan mengizinkan gugat cerai bermasalah tersebut, maka dalam upaya pembuktian farjaring ini Bupati bisa tersangka dalam perkara ini. Yang pertama adalah bertentangan dengan ajaran yang dianut. Yang kedua, tidak ada alasan yang sesuai dengan fakta atau tidak masuk akal. Yang dimaksud ayat 1 adalah izin atasan karena konspirasi yang dipaksakan. Yang ketiga, tidak ada kasus-kasus yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku karena merugikan satu pihak, yaitu saya. Yang keempat adalah alasan-alasan yang dipakai oleh saudara IW terlalu dibuat-buat dan direkayasa, itu adalah suatu yang bertentangan dengan hukum, dengan akal sehat, karena adanya tipu daya, tipu muslihat, konspirasi, permufakatan jahat, intimidasi, kerawanan perampasan, dan penguasaan atas akal sehat orang lain. Ketidaksediaan dan ketersediaan suami untuk menceraikan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan di dalam memutuskan menerima atau menolak, karena ini sangat netral. Jadi saya hanya meminta kebijaksanaan Bapak Bupati Pati untuk memberikan surat permohonan cerai tersebut kepada kewenangan keputusan cerai atau tidaknya adalah wewenang negara, segi pengadilan. Aku tidak ada pasal yang menyatakan bahwa suami berwenang menolak gugat cerai. Sebagaimana norma agama yang mengajarkan PP nomor 45 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Kor PNS. Kode etik PP nomor 38 tertuang 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan dan daerah. PP 53 2010 tentang disiplin PNS dan PP 22 2008 tentang ESOT SOT atau organisasi pelaksanaan tata pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi PNS. Terkait sanksi perbuatan etik PNS yang melanggar peraturan melakukan perselingkuhan bebas, PP nomor 53 2010 melakukan kumpul kebo dan perubahan pasal 30 tahun 1980 pasal 7 ayat 1, ada tingkat sanksi disiplin 1, 2, 3 yang bisa menjadikan PNS tersebut diberhentikan dengan tidak hormat. Apabila mereka belum menerima persetujuan cerai dari pemimpin atau pimpinan atau ketua pembina PNS, tetapi dia berlaku melakukan hal seolah-olah bebas sebagai seorang janda, berganti-ganti pasangan melakukan kumpul kebo perselingkuhan dan perzinahan, maka sejak 11/11/2011 sampai 2022 Juli ya, 14 Juli 2022 berarti saudara ibu telah banyak melanggar aturan disiplin selama 12 tahun berjalan sehingga bisa dapat dikenakan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan dari PNS.
Mengingat, menimbang bahwa saudari IWW merekayasa kasusnya sendiri dan minggat atau pergi dari rumah suaminya dengan tata cara yang tidak masuk akal, dan selama bertahun-tahun tanpa komunikasi dan tanpa ada penyelesaian, maka dengan hormat lagi sangat, maka proses pemecatan atau pemberian sanksi kepada IWW yang bermasalah di bidang hukum adat, pemerintahan, agama, maka hal ini sebelum benar-benar ditangani, dilakukan pembinaan, maka dilakukan kajian ulang atau dilakukan preskripsi ulang, dikoordinasikan dengan kepolisian sebagaimana laporan-laporan dan pembuktiannya yang bermuatan syarat. Adanya dugaan IWW terkena doktrin aliran garis keras, aliran sesat, Ahmadiyah, DII, ISIS, dan aliran sesat lainnya pakem akibat seringnya ibunya mendukun atau melakukan ritual menggunakan jasa dukun Cabul Sultono Tambaromo, merusak rumah tangganya sendiri sejak 2008, dan urusan keuangan sering melakukan penipuan, kemalahan, pencurian, intimidasi kepada siapa saja, kepada keluarga dan teman-teman dengan cara melodrama, bermain watak, mengadu domba, berhutang, dan menggadaikan barang-barang sertifikat keluarga milik saya dan milik keluarga saya untuk mencari keuntungannya sendiri, untuk mencari keuntungan sendiri, untuk pesta pura dan untuk sosialita. Maka mewaspadai perkembangan setiap pernyataan ucapkan oleh saudara IWW tidak patut untuk dapat dipercaya. Sebelum melakukan pembinaan lebih baik, saudara para pimpinan OPD melakukan tes kejiwaan kepada saudara IWW untuk dapat dimasukkan ke rehabilitasi rumah sakit jiwa dan dilakukan penyakit atau tes atas penyakit kleptomania, hisparia, depresi, hilang ingatan, mania seks, hiperseks, oidipus kompleks lesbian, dan kelainan psikologis lainnya, psikosomatik, di mana BP Mart tidak bisa tergesa-gesa membuat putusan hukum terkait dengan proses tersebut dan bisa diteliti oleh kepolisian, diperiksa lebih mendalam. Saya juga memiliki saran treatment tersendiri untuk menyelamatkan keluarga dengan membiarkan arah pikirannya kemana. Semula niat saya akan saya mediasi untuk memondokkan ke pondok pesantren di Tuan Sekolah Bapak Mukid, dan proses itu sudah kami lakukan sehingga Bapak Ibu Mukid tidak mau menerima, sebagaimana saya sudah minta bantuan pihak terkait, malah jadi masalah baru. Selanjutnya, bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Bambang Permati bisa menjadi bias, apakah itu menolak ataukah itu menjadikan permasalahan baru. Kami meminta saudara Bambang Permati melakukan pertanggungjawaban bahwa Bambang Permati, anak mantan polisi Polsek Tambaromo itu, saya kira hanya proses pengobatan atau rehabilitasi kerusakan mental yang diderita oleh Indah Wayu Widiawati, yang ternyata saya duga malah sebaliknya, bahwa IWW malah melakukan kumpul kebo berumah tangga di bawah tangan dengan oknum anggota polisi itu, dan kumpul kebo berganti-ganti pasangan berpindah-pindah kos ini adalah kasus utamanya. Lalu saya memutuskan untuk melaporkan kasus ini kepada Polres Pati, Polda Jawa Tengah, Propam, bahwa oknum tersebutlah yang membawa lari anak dan istri saya dengan saksi pengacara Bapak Mubashirin Eza dan saksi Rakiman Budeh, Genjik, Purwaito, Tikto, Gunadi, Ririn, Gunadi, Suntari, Jamin, Parmin, Karso, Petengan, Nurhati, MLSD, Santoso, Bustami Arifin, yang menyatakan bahwa istri saya IWW benar-benar telah melakukan kumpul kebo, ya, di Gendak, kawin bawah tangan dengan Bribka Bambang Permati, polisi, yang sudah dilakukan penyelidikan, penelitian, dan sanksi kedinasan. Namun saudara IWW belum mendapatkan teguran itu. Karena kasus ini melibatkan banyak pihak dan meresahkan masyarakat, walaupun banyak masyarakat tahu, lalu ada kesan khusus kasus ini ditutup-tutupi oleh beberapa instansi, diantaranya ada instansi Polri dan Dinas Pendidikan, dan digantikan dengan isu gugat cerai bermasalah. Mengenai keadaan rumah tangga saya sebelum 2011, sebenarnya tidak ada masalah. Kita harmonis saja dan sakinah mawaddah, bahagia, sejahtera dalam membantu saudari IWW untuk sponsori merekomendasi menjadi PNS. Harapan kami, motivasi keluarga adalah untuk menggotong royong atau meringankan beban keluarga. Adapun keadaan ini belum final dan baru dalam proses penelitian pihak yang terakhir, maka kalau Bu IWW ini terbukti di dalam rangkaian kasus ini memang sudah terbukti, buktinya adalah pengakuan laporan-laporan dan kebenaran masyarakat terkait tindakan mesum asusila berganti pasangan yang dilakukan oleh saudara IWW, maka ini adalah pelanggaran etika disiplin PNS yang
seharusnya dapat ditetapkan oleh dinas instansi terkait, maka dalam ini kami maafkan kepada Satpol PP Kabupaten Pati. Adapun terkait dengan permasalahan ekonomi yang memberikan keuangan dan kecurangan penempatan dan sebagainya yang kami berikan kepada IWW, maka seandainya tiap tahun mengeluarkan katakanlah 10 juta, maka berarti saya sudah memberikan lebih dari 10 tahun. Dan adalah tidak mungkin saya melepaskan begitu saja kasus gugatan bermasalah yang menggugurkan suatu kewajiban maupun yang menggugurkan suatu hak yang digugatkan oleh saudara BKD Dinas Pendidikan, melainkan saya akan menuntut ganti rugi dan kompensasi token kepada dinas senilai 800 juta rupiah kepada IWW dan dinas yang telah rangkaian sindikat kejahatan. Berikut ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi pandangan dan atas kerjasama yang baik semua pihak. Terima kasih.